Awal dari cerita ini pada dasarnya simple, yaitu cuman gara-gara satu surat yang dikirimkan ke satu keluarga. Ujung-ujungnya malah menjadi teror yang menyebar ke satu kota. Maka dari itu, kalau sekiranya lo ngeklik video ini, gue mau lo tonton video ini dari awal sampai akhir supaya lo bisa mendapatkan kengeriannya. Siapa tahu juga mungkin lo bisa ya menebak sekiranya siapa pelakunya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita tersebut ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Jadi pada bulan Maret tahun 1977 ada sebuah kota kecil yang bernama Circleville di negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Kota Circleville ini terbilang kota yang sangat kecil. Penduduk di kota Circleville ini cuma berjumlah 8.000 orang dan setiap orangnya setidaknya itu kenal satu sama lain. Nah, pada tahun tersebut ya ada seorang ibu-ibu yang bernama Mary Gillespie. Mary diketahui mempunyai suami yang bernama Ron Gillespie, hidup bahagia dan juga dikaruniai 2 orang anak. Mary juga diketahui bekerja sebagai supir bus sekolah. Pada hari itu ya, pas pagi-pagi, Mary bangun tidur dan pergi berjalan ke kotak surat yang ada di depan rumahnya. Rutinitas dia seperti hari normal. Pas dia buka kotak suratnya, ada tuh satu surat yang tidak ada nama pengirimnya. Cuman ada semacam stempel dari kantor pos negara bagian Ohio. Begitu Mary buka suratnya ya, dia mendadak merasa aneh karena isi suratnya ini adalah ancaman untuk Mary. Kurang lebih isi suratnya seperti ini. Jauhi Gordon Massey. Jangan berbohong ketika kamu ditanyai oleh suamimu. Aku tahu kamu tinggal di mana. Aku telah mengawasimu dan aku tahu kalau kamu punya anak. Ini bukan bercandaan. Tolong anggap ini serius. Semua orang sudah diberitahu dan semuanya akan berakhir sebentar lagi. Mary yang menerima surat ini merasa aneh, kayak ini surat dari siapa? Maksudnya apa? Kok nuduh gua selingkuh? Kok nggak jelas begini? Kebetulan nama Gordon Massey yang ada di surat ini adalah seorang pria yang bekerja sebagai pengawas sekolah yang sama dengan Mary. Bisa dibilang Mary dan Gordon ini emang saling kenal, tapi menurut pengakuan Mary pada saat itu ya, mereka cuman sekedar kenal aja, teman kerja aja. Mary yang bingung dan gak pengen suaminya tahu tentang surat ini, akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan surat ini. Seminggu kemudian Mary mendapati lagi tuh surat yang mirip. Gak ada namanya, gak ada alamat pengirim, dan berstempel kantor pos negara bagian Ohio. Suratnya ini lebih parah dong. Kurang lebih seperti ini nih. Ini adalah kesempatan terakhir lo untuk ngaku ke suami lo. Gua tahu kalau lo itu babi dan gua bakalan buktikan, lalu mengusir lo dari kota Ohio. Lo adalah seekor babi yang suka ketemuan dengan suami orang dan menjadi pelakor. Mary yang tadinya merasa aneh dan bingung, sekarang merasa jadi takut nih ya, mulai takut karena selain surat ini mengancam dirinya, ini surat ini juga menghina dirinya nih. Makin kasar nih si penulis surat. Mau gak mau, Mary cerita dong ke suaminya, si Bapak Ron. Ron bertanya tuh kepada Mary, surat ini tuh bilang kalau kamu tuh selingkuh. Apakah benar? Mary menjawab, no, gua gak selingkuh. Ron percaya banget tuh dengan istrinya dan akhirnya setuju kalau surat ini mulai aneh nih. Namun mereka berdua memutuskan untuk mengabaikan surat ini. Lalu seminggu kemudian muncul lagi surat yang sama tanpa alamat pengirim tapi ada stempel kantor pos negara bagian Ohio. Kali ini suratnya ditujukan kepada Ron, bukan kepada Mary. Isi suratnya adalah seperti ini. Kepada Bapak Ron, istri lo itu selingkuh dengan Gordon. Lo harus menangkap mereka berdua dan membunuhnya. Mereka berdua tidak pantas lagi untuk hidup. Walaupun ancamannya kali ini semakin menjadi-jadi ya, masa iya sih Ron mesti ngebunuh istrinya sendiri dan juga ngebunuh orang yang belum terbukti selingkuh? Ron dan Mary walaupun sekarang udah mulai aneh dan takut, memutuskan lagi nih untuk mengabaikan lagi-lagi surat ini. Lalu minggu depan tiba-tiba lagi-lagi muncul surat misterius yang masih sama, tidak ada alamat pengirim dan juga berstempelkan kantor pos kota Ohio. Suratnya kali ini ditunjukkan kepada Ron lagi dan isinya kurang lebih seperti ini. Sudah seminggu dan lo tidak melakukan apa-apa kepada istri lo dan juga Gordon. Lo harus membuat mereka berdua mengaku kalau mereka selingkuh. Kalau lo tidak melakukannya, kita akan sebarkan informasi ini ke radio, TV, dan juga surat kabar. Kita tahu mobil yang lo kendarai dan kita juga tahu di mana anak-anak lo tuh bersekolah. Lo nggak ingin hal buruk terjadi kepada anak lo kan? Singkat cerita ya, si penulis surat ini geram dan mulai mengancam anak-anaknya Ron dan juga Mary. Di sini Ron dan Mary mulai takut, bingung dan marah. Kenapa jadi anak-anak gue yang dibawa? Kenapa juga lo mau menyebarkan fitnah ini ke radio, TV dan juga surat kabar?
Ini bisa menjadi pencemaran nama baik melalui fitnah yang ujung-ujungnya adalah merugikan keluarga Ron ini. Ron dan Mary yang tadinya hanya menyimpan cerita tentang surat misterius ini berduaan aja, sekarang curhat tuh kepada orang-orang terdekat mereka. Orang-orang terdekat tersebut adalah adik perempuannya Ron yang bernama Fulana, suami dari Fulana yang bernama Paul Fresaur, dan adik perempuannya Paul yang bernama Fulani. Sengaja ya gue kasih nama Fulana dan Fulani karena informasi mengenai kedua orang ini emang dirahasiakan dan gak banyak kok yang tahu. Ron dan Mary curhat tuh kepada Paul, Fulana, dan Fulani. Mereka berdiskusi dan menebak-nebak sekiranya siapa sih yang ngirim surat misterius ini. Hasil dari diskusinya adalah Mary semacam mendapatkan dugaan gitu. Dia kayak, kayaknya gue tahu nih siapa yang mengirim surat ini. Nah, gue gak dapat informasi detail nih mengenai siapa dugaannya Mary. Gue udah coba cari informasinya di berbagai macam media online, cuman tetap aja gak muncul nama dari orang yang Mary duga. Seperti biasa, karena gue gak tahu namanya, kita sebut saja sebagai Fulan. Mary dan Ron pada saat itu memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Fulan. Isi suratnya kurang lebihnya adalah mengancam balik Fulan untuk stop mengirimkan surat ancaman dan stop juga tuh untuk ngefitnah Mary. Kalau Fulan gak mau stop, maka Mary dan Ron akan menempuh jalur hukum. Percaya atau tidak, setelah Mary dan Ron mengirimkan suratnya ke Fulan, surat misteriusnya ini udah gak datang lagi. Selama berbulan-bulan, Mary dan Ron akhirnya hidup tenang tanpa adanya surat ancaman. Lalu pada tanggal 19 Agustus tahun 1977, Ron yang lagi santai di ruang TV bareng anaknya kali ini mendapatkan telepon misterius. Ron pada saat mengangkat teleponnya, ekspresi mukanya tuh biasa aja. Tapi setelah mendengar pembicaraan yang ada di telepon, menurut kesaksian anak-anaknya Ron, ekspresinya Ron ini berubah menjadi marah, menjadi beringas, dan juga menjadi murka. Anak-anaknya Ron tidak mengetahui apa isi pembicaraannya karena teleponnya tuh nggak di loudspeaker. Jadi cuman Ron doang yang tahu isi pembicaraannya. Walaupun begitu, setelah selesai menjawab telepon ini, Ron dengan ekspresi muka yang marah ya, bilang ke anak-anaknya, "Kalian di rumah aja, berhati-hati. Mereka itu sedang mengawasi rumah kita. Gue bakalan abisin tuh orang itu." Anak-anaknya Ron yang bingung, yang gak tahu apa-apa, ini nurut aja. Setelah itu Ron sambil bawa pistolnya keluar rumah, naik mobil dan pergi entah kemana. Tapi sayangnya beberapa menit kemudian Ron ditemukan meninggal dunia. Ron dinyatakan tewas tidak lama setelah keluar dari rumahnya karena mobilnya itu menabrak sebuah pohon. Jadi Ron ditemukan meninggal di dalam mobilnya, masih duduk di kursi supir dengan mobilnya tuh nyusruk ke pinggir jalan dan menabrak pohon. Polisi yang datang memeriksa tempat kejadian perkara bilang bahwa Ron meninggal murni akibat kecelakaan. Walaupun begitu, polisi juga mengakui nih ada hal aneh yang ada di TKP. Jadi ketika polisi memeriksa TKP, polisi menemukan bahwa Ron itu sempat menembakkan sekali pistolnya sesaat sebelum meninggal. Polisi melacak kembali nih, sekiranya apa sih yang ditembak Ron sesaat sebelum dia meninggal dunia, tapi polisi itu tidak menemukan jawaban. Polisi menyimpulkan hal ini karena di dalam mobilnya Ron itu masih ada selongsong peluru kosong yang ada bekas tembakannya, yang pelurunya juga sama dengan peluru yang ada di pistolnya Ron. Objek atau subjek yang ditembak Ron itu tidak diketahui. Keanehan selanjutnya adalah polisi menyimpulkan kalau Ron ini mengalami kecelakaan tunggal karena ketika jenazahnya Ron diperiksa kembali, dalam tubuhnya itu terdapat banyak sekali kandungan alkohol. Alhasil polisi berkesimpulan bahwa Ron itu mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, dia hilang kendali dan pada akhirnya menabrak pohon lalu meninggal dunia. Padahal menurut kesaksian anak-anaknya Ron, sesaat sebelum Ron keluar rumah, dia tidak sama sekali mengonsumsi alkohol. Ron keluar rumah emang dalam keadaan yang penuh dengan marah, cuman masih dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk. Ditambah lagi juga tidak ditemukan adanya botol minuman beralkohol di mobilnya Ron. Somehow entah gimana ya ceritanya nih ya, Ron keluar rumah dalam keadaan sadar dan marah, tahu-tahu ditemukan meninggal dalam keadaan mabuk. Pada akhirnya polisi menetapkan bahwa ya udah Ron itu tetap meninggal dunia akibat berkendara dalam keadaan mabuk. Nah, semenjak kematian Ron, cerita mengenai surat misterius ini itu menjadi semakin aneh. Sekarang gak cuman keluarganya Ron dan Mary yang mendapatkan surat, tapi hampir setiap rumah yang ada di Circleville dan juga negara bagian Ohio itu mendapatkan surat misterius. Isi surat misteriusnya ini beberapa ada yang berisi fitnah tentang perselingkuhan Mary, tapi kebanyakan juga semacam
tuduhan bahwa polisi yang menangani kasus kematiannya Ron itu penuh dengan konspirasi. Isi suratnya tuh kayak bilang kalau polisi-polisi di negara bagian Ohio itu kayak menyembunyikan sesuatu. Dari kematiannya Ron ini juga, Mary ini hidupnya jadi penuh dengan ketakutan. Mary jadi paranoid karena beberapa minggu setelah Ron dan Mary mendapati surat ancaman, Ron malah meninggal dunia dalam keadaan tidak wajar dan polisi tidak bisa dipercaya karena mereka juga penuh dengan rahasia. Mary berpikiran, apa jangan-jangan gua nih selanjutnya yang bakalan meninggal dunia. Lebih parahnya lagi adalah situasi ini, surat misterius yang isinya adalah fitnah terhadap Mary dan juga konspirasi yang ada di polisi itu terus menyebar dan berlangsung selama 5 tahun. Karena selama 5 tahun terakhir Mary hidup dengan penuh teror akibat surat misterius ini, dia pada tahap ini ya memutuskan untuk mengakui ke publik bahwa memang benar kalau dia selama ini berselingkuh dengan Gordon. Mary pada saat pengakuan berpikiran surat misterius ini itu harus berhenti dan satu-satunya cara supaya berhenti adalah gue mesti mengakui tuduhan ini. Tapi nyatanya pengakuan ini bukannya malah menghentikan teror, tapi malah menjadi semakin parah. Diketahui ya, pada tanggal 7 Februari tahun 1983, Mary sedang bekerja tuh sebagai supir bus sekolah. Di pinggir jalan, dia melihat ada poster besar gitu yang melecehkan dirinya dan juga anak perempuannya. Mary emosi dong, karena wah, anaknya tuh lagi dikata-katain tuh, di poster lagi, dipajang di publik lagi. Dia langsung menepikan busnya, menghampiri poster ini dan berusaha merobek poster besar ini. Pas dia lagi merobek poster, ternyata di balik posternya itu ada semacam benang yang terhubung sebagaimana rupa dengan pistol. Mary sempat kaget karena ternyata posternya ini adalah jebakan mematikan, dimana kalau posternya ini dirobek paksa, maka pistolnya itu bakalan menembak dengan sendirinya. Beruntungnya ketika poster ini disobek oleh Mary, jebakan pistolnya itu tidak berfungsi. Pistolnya tuh nggak tertembak. Mary yang deg-degannya dikira dia bakalan meninggal ditembak pada saat itu langsung menghubungi polisi. Singkat cerita, polisi langsung menyelidiki poster penghinaan ini yang juga menjadi jebakan kematian. Hasil dari penyelidikan adalah di pistolnya ternyata terdapat semacam serial number yang berusaha dihapus oleh pelaku secara paksa. Polisi sempat kebingungan melacak siapa pemilik dari pistol ini. Namun setelah investigasi lebih lanjut, ternyata pemilik dari pistol ini adalah Paul Kresaur, suami dari Fulana, suami dari adik perempuannya Ron. Investigasi langsung mengarah ke Paul dan singkat cerita, polisi langsung membawa Paul ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ketika Paul diinterogasi, Paul dengan sikap yang kooperatif ya bersaksi bahwa itu emang pistolnya dia. Cuman beberapa bulan terakhir ya, Paul kehilangan pistol ini. Paul tidak melaporkan pistol yang hilang ini ke polisi karena menurut dia buat apa juga laporan, toh juga udah hilang dan kecil kemungkinannya untuk kembali. Walaupun begitu, Paul bersaksi dan bersumpah bahwa bukan dia yang memasang jebakan di balik poster penghinaan terhadap Mary. Dari pemeriksaan polisi juga, polisi tidak menemukan sidik jarinya Paul di pistol, poster, ataupun di sekitaran jebakan. Walaupun begitu, Paul ditetapkan sebagai pelaku atas dasar percobaan pembunuhan terhadap Mary. Paul pada akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 7-25 tahun. Pada tahap ini ya, Mary, keluarga, dan semua orang yang ada di Circleville dan juga negara bagian Ohio itu melakukan cocok logi dan berpikiran bahwa selama 5 tahun terakhir Paul lah yang mengirimkan surat misterius, membunuh Ron dan juga melakukan percobaan pembunuhan kepada Mary. Semua orang berpikir bahwa Paul adalah dalang dari seluruh kejadian misterius ini. Sayangnya enggak cuy, namanya juga hidup ya, pasti selalu ada yang namanya plot twist. Walaupun Paul sudah dipenjara, walaupun Paul sempat masuk ke penjara isolasi, bagian penjara yang paling ketat, selama 7 tahun terakhir, surat misteriusnya ini itu masih aja beredar. Surat misterius yang beredar di tengah masyarakat negara bagian Ohio, isinya itu kurang lebih masih sama. Suratnya itu menuduh kalau ada konspirasi besar-besaran di kepolisian dan juga menghina Mary atas dasar kasus perselingkuhannya dengan Gordon. Walaupun Paul sudah mendekam di penjara, masyarakat itu masih bersikeras percaya bahwa somehow
Entah bagaimana ceritanya, Paul itu menyebarkan surat misterius ini dari dalam penjara. Sampai-sampai ketika Paul kembali lagi diadili setelah menghabiskan 7 tahun masa penjaranya ya, hakim itu masih memutuskan kalau Paul lah dalang dibalik surat ini. Dari hasil sidang pengadilan, hakim memutuskan untuk memasukkan Paul kembali ke penjara. Paul pas selesai persidangan ini kesal kayak, kenapa jadi gue yang di penjara? Kenapa jadi gue yang jadi tersangka? Gue selama ini 7 tahun terakhir di penjara loh. Masa iya gue ngirimin surat-surat ke lo pada dari dalam penjara? Pas lagi kesal-kesal begini, ada satu surat misterius ditunjukkan kepada Paul. Kurang lebih isi suratnya seperti ini. Kita tahu bukan lo yang melakukannya, tapi kita akan melakukan segala hal untuk membuat lo di penjara selama mungkin. Pada tahap ini ya, masyarakat tahu kalau bukanlah Paul nih yang mengirimkan surat ini. Pelaku yang mengirimkan surat ini, dalang dari seluruh kejadian ini, masih di luar sana. Walaupun begitu, karena keputusan sudah final, Paul tetap mendekam di penjara selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun tersebut, tidak ada lagi tuh surat misterius yang muncul. Setelah Paul benar-benar keluar dari penjara, bebas ya, Paul bersikeras bahwa bukan dia pelakunya. Paul bersedia untuk diinvestigasi lebih lanjut, dan dari hasil tes kebohongan dan juga tes tulisan tangan, hasilnya adalah Paul berkata jujur. Tulisan tangannya tuh juga beda dengan tulisan yang ada di surat. Kalau boleh diambil kesimpulannya, pada akhirnya dan kenyataannya, Paul sebenarnya juga adalah korban dari surat misterius ini. Sedikit info ya, karena pelaku dari penulis surat misterius ini tidak kunjung ketahuan juga, akhirnya kasusnya ini pun menjadi cold case, menjadi kasus-kasus yang belum terpecahkan. Karena topik mengenai kasus yang belum terpecahkan itu menarik untuk dijadikan bahan film dokumenter, ada nih satu serial TV yang bernama Unsolved Mystery yang ingin membahas kasus ini. Pada tahun 1993, tim dari serial TV Unsolved Mystery ingin mendatangi negara bagian Ohio untuk menyelidiki surat misterius ini. Beberapa saat mereka tiba di Circleville, kali ini tim Unsolved Mystery lah yang mendapatkan surat misterius. Suratnya ini kurang lebih isinya seperti ini. Lupakan Circleville. Kalau kalian datang ke sini, hal buruk akan terjadi. Tim Unsolved Mystery yang mendapati surat misterius ini malah makin tertantang. Mereka pun menginvestigasi, wawancara, dan juga syuting sekiranya pihak-pihak yang terlibat dengan kasus surat misterius di Circleville. Beruntungnya adalah tidak ada tuh hal buruk yang terjadi. Walaupun begitu, penulis dari surat misterius yang beredar lama di Circleville sampai sekarang masih menjadi misteri yang belum terungkap. So, itu tadi adalah kisah nyata mengerikan dari surat yang menyebarkan teror ke satu kota. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor lainnya, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue ngebahas kisah nyata mengerikan dari internet. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata mengerikan selanjutnya. Good night.